Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, klik like, dan isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak Fahmi di sini dalam mata pelajaran PABP kelas 8. Pada pertemuan KBM 2.2 ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Mari kita mulai dengan membaca doa memohon ilmu manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tahu gak sih apa itu Al-Qur'an? Kalau belum tahu, mari kita simak pengertian Al-Qur'an berikut ini. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di Gua Hiro, Mekah pada malam 17 Ramadan sebagai pedoman hidup dan penyempurna kitab terdahulu bagi seluruh umat manusia. Nah, itulah pengertian dari Al-Qur'an. Selanjutnya, mengenai tahapan diturunkannya Al-Qur'an, ternyata ada 2 tahapan anak-anak, dan tidak langsung ke bumi. Tapi Al-Qur'an pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Baru kemudian Al-Qur'an diturunkan secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi, tahapan diturunkannya Al-Qur'an itu ada berapa anak-anak? Ada 2 tahapan. Sampai sini paham? Oke, mari kita lanjutkan.
Selanjutnya, ada 2 periode diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Pertama, ada periode Mekah yang biasa disebut dengan surat Makkiyah. Diturunkan 86 surat di kota Mekah selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, sehingga dalam penurunan Al-Quran ada periode Madinah atau disebut surat Madaniyah. Di kota ini Allah menurunkan 28 surat selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan 22 hari. Jadi ada berapa periode? 2 periode. Anak-anak, kalian pernah dengar kata-kata asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya sebab diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sesuai peristiwa yang sedang terjadi kepada umat Islam, baik di kota Mekah maupun Madinah. Sampai sini paham anak-anak? Jadi asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dan tidak satu kitab langsung diturunkan, tapi berangsur-angsur sesuai kebutuhan umat Islam pada masa itu. Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang kemurnian Al-Quran. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan akan menjaga kemurnian Al-Quran. Bukti kemurniannya adalah tidak ada perubahan sedikit pun dalam Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman now atau zaman sekarang. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kita perlu berbahagia karena Allah sendirilah yang menjamin tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman nanti. Apakah kalian udah paham? Oke, mari kita lanjut. Anak-anak, apakah kalian tahu cara-cara pemeliharaan Al-Quran sejak zaman Nabi? Begini, pertama, setiap ayat turun, Nabi meminta para sahabat untuk menuliskannya pada batu atau kulit binatang dan bisa juga pada pelepah kurma. Pada zaman tersebut di Arab belum populer yang namanya kertas seperti yang kita gunakan, sehingga untuk menulis mereka biasa menggunakan batu, kulit binatang, dan pelepah kurma. Ada 4 orang penulis wahyu di zaman Nabi. Pertama, Zaid bin Sabit. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Utsman bin Affan. Dan keempat, Ubay bin Ka'ab. Pada saat akan menulis, Nabi menjelaskan ayat yang turun terlebih dahulu atau di surah apa ayat tersebut harus ditulis. Nabi juga melarang untuk menulis selain Al-Quran, takutnya tertukar. Jadi pada zaman tersebut belum dituliskan hadis Nabi, tapi yang dituliskan adalah Al-Quran. Kedua, Al-Quran dihafalkan dan dibaca dalam sholat. Ketiga, Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang sudah pandai membaca dan menulis, seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Keempat, malaikat Jibril
selalu mengecek bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW setiap tahun dengan meminta Nabi untuk mengulang bacaan Al-Quran yang telah diturunkan. Kalau di kita biasanya sering ya membacakan Al-Quran di depan guru ngaji. Hal itu dilakukan untuk mengecek apakah bacaan kita sudah benar atau masih ada yang keliru. Kelima, ada usaha penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Dan keenam, usaha penulisan Al-Quran serta penyeragaman bacaan dan tulisan sebagai rujukan umat Islam di seluruh dunia. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai macam usaha untuk menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu dengan cara pertama, membentuk lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran yang bertugas meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. Tim ini berada di bawah pengawasan Menteri Agama. Kedua, memiliki naskah Al-Quran yang menjadi standar dalam penerbitan Al-Quran di Indonesia dan telah disesuaikan dengan Mushaf Al-Imam. Ketiga, mengadakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ setiap tahun yang diselenggarakan oleh negara. Dan keempat, usaha-usaha masyarakat muslim di Indonesia seperti membentuk lembaga pendidikan, kajian, dan tahfiz atau hafalan Al-Quran. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di pembahasan kali ini kalian paham ya anak-anak. Kalau belum paham, silahkan tulis di kolom komentar YouTube. Alhamdulillah, untuk pematerian kali ini kita sudah selesai. Selanjutnya ada tugas KBM 2.2. Semangat ya. Masih semangat kan? Oke. Kalian silahkan tuliskan di buku masing-masing, buku PABP ya. Isinya pengertian Al-Quran, tahapan diturunkannya Al-Quran, dan periode diturunkannya Al-Quran. Fotokan tugasnya, lalu kirim ke Google Classroom PABP. Formatnya seperti gambar di samping kanan ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.